Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najil Azam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang UML atau Unified Modeling Language, serta penerapan pada sistem parkir kendaraan yang saya buat. Yang pertama, apa itu UML? UML atau Unified Modeling Language merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan sistem perangkat lunak, khususnya yang berbasis pemrograman berorientasi objek. UML berfungsi sebagai alat bantu untuk memvisualisasikan struktur sistem, alur kerja, serta hubungan antar komponen sebelum sistem tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk program. Dengan UML juga, proses perancangan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dalam sistem parkir kendaraan yang saya buat, saya menggunakan diagram UML untuk menggambarkan struktur sistem secara keseluruhan. Diagram ini membantu menunjukkan bagaimana setiap bagian dalam sistem saling berhubungan, mulai dari kelas kendaraan hingga proses perhitungan parkir, sehingga memudahkan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Terus selanjutnya ada juga kelas diagram. Apa itu kelas diagram? Kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari suatu sistem. Diagram ini menampilkan kelas-kelas yang ada beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Dengan dengan diagram, dengan kelas diagram, pengembang dapat memahami bagaimana sistem disusun secara logis sebelum diterjemahkan ke dalam kode program. Secara sederhananya, kelas diagram ini digunakan untuk menunjukkan rancangan dasar dari suatu program. Di dalamnya terdapat informasi mengenai nama kelas, variabel, atau atribut yang dimiliki, metode atau fungsi yang digunakan, serta relasi antar kelas seperti pewarisan atau penggunaan objek. Hal ini sangat membantu agar kode yang dibuat lebih terorganisir dan sesuai dengan konsep PBO. Terus selanjutnya, apa itu try-catch? Try-catch adalah mekanisme dalam bahasa pemrograman Java yang digunakan untuk menangani kesalahan atau error. Kode yang berpotensi menimbulkan kesalahan diletakkan di dalam blok try, sedangkan blok catch digunakan untuk menangkap dan menangani kesalahan tersebut. Dengan menggunakan try catch, program tidak langsung berhenti ketika terjadi error, melainkan dapat menampilkan pesan kesalahan atau menjalankan solusi tertentu sehingga program tetap berjalan dengan aman. Terus selanjutnya di sini juga ada simbol dari kelas diagram. Nah, di sini saya mengambil referensi dari tabel YouTube-nya Nice Studio Academy. Di sini ada namanya. Yang pertama generalization, yang kedua ada Nairy Association, yang ketiga ada class, yang keempat ada collaboration, yang kelima ada relation, yang keenam ada dependency, dan yang ketujuh ada association. Nah, di sini simbol-simbolnya dari kelas diagram. Nah, selanjutnya di sini saya membuat kelas diagram dari sistem parkir kendaraan, yang dimana yang di atas paling atas ini adalah sebagai nama kelasnya, yang kedua ini adalah sebagai atributnya, dan yang ketiga ini sebagai metodenya. Nah, untuk kelas motor dan mobil ini tidak memiliki atribut. Selanjutnya ada kode sebelum menggunakan try catch. Nah, yang pertama ada kelas kendaraan. Kelas kendaraan merupakan kelas abstrak yang menjadi dasar dari sistem parkir. Kelas ini berisi atribut umum seperti nomor plat dan nama parkir, serta metode yang akan digunakan oleh kelas turunannya. Konsep yang digunakan di sini adalah abstraksi dan enkapsulasi. Terus selanjutnya ada kelas mobil, yang dimana kelas mobil ini merupakan turunan dari kelas kendaraan. Kelas ini mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan lalu menyesuaikan dengan kebutuhan kendaraan mobil, seperti perhitungan biaya parkir khusus mobil. Nah, selanjutnya juga ada kelas motor. Kelas motor juga merupakan turunan dari kelas kendaraan. Perbedaannya terletak pada implementasi metodenya aja, khususnya dalam perhitungan biaya parkir yang disesuaikan untuk kendaraan motor. Nah, selanjutnya juga ada main class-nya. Nah, di main class ini berfungsi sebagai pusat jalannya program.
Di dalam kelas ini terdapat proses input data, pemeliharaan jenis kendaraan, pembuatan objek, serta pemanggilan metode yang diperlukan untuk menjalankan sistem parkir. Nah, ini output sebelum menggunakan try catch. Jika terjadi kesalahan input, program akan langsung mengalami error dan berhenti tanpa penanganan yang baik. Jadi, di sini ketika saya menginput angka 3, dia akan tetap masuk ke dalam kelas mobil. Kemudian saya input di sini minus 2 di lama parkirnya atau minus 2 jam. Dia akan tetap menampilkan, cuman dia di sini jadi minus 10. Nah, di sini setelah menggunakan try catch, kode program menjadi lebih aman. Nah, di sini ada main kelas sebelum dan sesudah menggunakan try catch. Di sini perbandingan pada main kelas menunjukkan bahwa setelah menggunakan try catch, program mampu mengenai error input dengan lebih terkontrol tanpa menghentikan program secara tiba-tiba. Nah, di sini ada output dari setelah menggunakan si try catch itu. Yang sebelumnya seperti ini, dan setelah menggunakan try catch, ketika saya menginput minus 2, dia akan memunculkan notifikasi lama parkir harus lebih dari 0. Dan juga ketika saya menginput angka 3, yang dimana di sini tidak ada pilihan angka 3, dia akan langsung menampilkan notifikasi pilihan tidak valid. Demikian presentasi UML, kelas diagram, serta penerapan try catch pada sistem parkir kendaraan yang saya buat. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami konsep perancangan dan implementasi sistem berbasis PBO. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.